Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Peristiwa kecelakaan itu bermula saat seorang pengendara motor melaju dari arah Citerep menuju Gunung Putri. Tiba-tiba motor korban oleng, kemudian terjatuh ke kolong truk hingga terlindas ban sebelah kanan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Rajak Cilengsi dan pengendara motor lainnya hanya mengalami luka ringan. Selanjutnya pengendara sepeda Yamaha Gear terlindas oleh ban belakang sebelah kanan kendaraan yang bergerak dari arah Citerep menuju ke arah Gunung Putri. Diduga yang melindas kendaraan truk juga. Sementara itu seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dan supir truk dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Angkot Mikro Transjak 10 jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis malam. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat habis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas security stasiun yang berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidran bahkan tak mampu menjinakkan si jago merah. Insiden bermula saat angkot tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besar Raya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Sopir langsung berinisiatif membelokkan kendaraannya masuk ke dalam gang. Api seketika membesar disusul dengan beberapa kali suara ledakan. Beruntung sopir beserta sejumlah penumpangnya berhasil selamat. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalan kelistrikan pada bagian mesin. Kira-kira di bawah sini udah ada api ya, bercak-bercak kecil. Nah, kita langsung datang ke sini, membawa apar, memadamkan sekitar sini. Begitu apar habis satu, langsung gede tuh. Gede, tak terbendung, habis 3 apar. Akhirnya memerembet ke sini nih. Kita tembok, ya? Fokus ke rumah warga, tembok yang pemadaman. Dah nggak lama kita telepon damkar sekitar 20.10 tiba. Sekitar 8 menit 7 menit api udah padam. Api berarti dari bawah? Dari bawah, Pak. Api baru berhasil dipadamkan selang setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar. Untuk kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Timnas Indonesia gagal raih poin penuh. Sinteyong minta maaf. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo mengusulkan gubernur, wali kota, hingga bupati dipilih oleh DPRD. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Usai ditahan imbang Laos, bek Timnas Indonesia Dodi Tri Pamungkas menyebut akan memaksimalkan jeda selama 3 hari. Ia juga menyebut akan mengevaluasi hasil ini untuk laga melawan Vietnam nanti. Yang pasti yang pertama mungkin kita harus memaksimalkan jeda waktu yang ada karena memang cuma 3 hari aja. Dan untuk pertandingan ini mungkin kita akan mengevaluasi dan semoga bisa lebih baik lagi untuk pertandingan melawan Vietnam nantinya. Permainan Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan Solo Kamis malam. Pelatih Timnas Sinteyong minta maaf.
Pernyataan ini disampaikan Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurutnya, kedua tim sudah bekerja maksimal, namun dirinya mengakui adanya kesalahan umpan hingga gol. Sintayong menyoroti saat latihan sudah memberikan taktik, namun timnya kurang mendapati peluang yang cukup baik. Sintayong juga menyampaikan tentang alasan yang merotasi penjaga gawang. Dalam laga, Dava Fasya dipercaya menjaga gawang Indonesia, sedangkan saat melawan Myanmar, Sintayong memainkan Cahya Supriyadi. 두 팀 다 우리 팀도 마찬가지고 라오스도 마찬가지고 열심히 최선을 다한 거고 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았는데 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테 이기는 경기를 못 보여줘서 좀 아쉽게 생각하고 죄송하게 생각합니다. Sementara itu pemirsa, kabar duka datang dari sepak bola tanah air. Pelatih Persewangi Banyuwangi yang juga mantan pemain dan pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batola, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan jenazah almarhum Syamsuddin Batola, pelatih Persewangi Banyuwangi yang juga mantan pemain dan pelatih PSM Makassar, disambut isak tangis keluarga dan kerabat di Jalan Andi Raja, Maros, Sulawesi Selatan. Syamsuddin Batola meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya menabrak bus di ruas tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis pagi. Almarhum merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara ini, meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka usai sholat Jumat. Non, abis, info. Sebelumnya kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Mobil yang ditumpangi Syamsuddin Batola menabrak bus yang ada di depannya. Syamsuddin Batola meninggal dunia di lokasi, sementara sopir dan 1 penumpang lain dilarikan ke rumah sakit. Kamu jangan kaget ya. Saya apa ini Nabila? Syamsuddin mengalami kecelakaan di Probolinggo. Tapi Nabila dia meninggal, tapi cari informasi dulu. Masih saya informasi terus telepon ya. Banyak teman yang bilang ya dia meninggal, tapi saya belum yakin. Saya tetap telepon Pak Kombes Faisal, kebetulan dia kan lalu lintas Indonesia. Makanya saya dengar telepon balik situ, nah bilang, iya benar saya meninggal dunia. 2 orang itu korban, tapi sopir itu yang selamat. Sosok Syamsuddin Batola tidak asing bagi publik sepak bola, khususnya Sulawesi Selatan. Ia merupakan mantan pemain PSM Makassar yang menjadi andalan di lini belakang. Usai gantung sepatu, ia sempat melatih sejumlah tim termasuk PSM Makassar. Almarhum diketahui baru 1 bulan dipercaya menjadi pelatih Persewangi Banyuwangi yang akan berlaga di Liga 3 Indonesia. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi, Durensawit, Jakarta Timur meledak. Ledakan ini menyebabkan 1 operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Langsung api. Inilah rekaman CCTV saat mesin dispenser di SPBU di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur meledak Kamis malam. Saat mesin meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar. Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tidak ikut terbakar. Petugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan alat apar agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Sampai dengan saat ini kami Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai
Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tak bisa menguasai laju kendaraan, sebuah mobil ringsek usai menabrak belakang truk pengangkut besi beton. Akibat kecelakaan ini, 2 orang terluka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kilometer 4200 Tol Desari, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Kecelakaan terjadi karena pengendara minibus menabrak belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Setelah ditabrak, truk langsung terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringsek. Kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Imbas dari kecelakaan, ruas Tol Desari mengarah Depok, Jawa Barat macet. Besi beton yang tumpah ke jalan sedang proses evakuasi dan korban luka-luka telah dibawa ke IGD Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK kelas 1 hamil akibat diperkosa ayah kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di tol dalam kota kilometer 600 arah Halim. Kecelakaan akibatkan kemacetan di lalu lintas sekitar Tebet Cawang. Kecelakaan yang terjadi di tol dalam kota kilometer 600 jalur kontraflow mengakibatkan kemacetan panjang hingga ke Jalan Gatot Subroto. Hal ini karena posisi kendaraan yang terlibat kendaraan melintang tutupi jalan. Tabrakan melibatkan bus, mobil box, serta 3 minibus. Tabrakan diduga akibat salah satu kendaraan tiba-tiba masuk ke jalur kontraflow dari arah Pancoran. Diduga supir mengantuk. Seluruh kendaraan yang terlibat dievakuasi ke Satwil Laka Lantas, Jakarta Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial video baku hantam antara kedua pria yang diduga dokter koas di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Akibat kejadian ini, 1 orang terluka di gigi dan wajahnya. Inilah detik-detik 2 pria terlibat baku hantam di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah rekan keduanya yang berada di lokasi pun berusaha melerai pertikaian. Diduga 2 pria yang bertikai tersebut merupakan dokter koas yang tengah mengobrol santai. Belum diketahui apa penyebab aksi keributan. Beruntung tak ada barang toko yang rusak pasca keributan keduanya. Datang, kita kasih menu, terus ngobrol selanjutnya itu kayak sampai bersih tegang, kita kurang tahu permasalahannya. Yang pasti pas kita setelah ini tahu ada yang berantem, untuk kejadian detailnya kita kurang apa. Akibat kejadian, salah seorang pria berpakaian dokter koas menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, lantaran mengalami luka di gigi dan wajah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang suami mengamuk memukuli istrinya hingga babak belur di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia emosi mendapati istrinya berduaan di dalam mobil bersama seorang kepala desa. Pria berinisial M ini naik pitam usai memergoki sang istri berada di dalam mobil berduaan dengan seorang kepala desa berinisial AR di Desa Patiluban Hilir, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak kuasa menahan amarah, M pun menganiaya istrinya hingga babak belur di hadapan puluhan warga. M kesal lantaran kecurigaannya terhadap sang istri berselingkuh dengan AR, seorang kepala desa, akhirnya terbukti.
Usai dianiaya, korban yang menderita luka lebam membantah telah berselingkuh dengan kepala desa dan membela diri di hadapan keluarganya. Pasca viral dugaan perselingkuhan, warga desa Kampung Sawah mendatangi rumah sang kepala desa AR. Namun yang bersangkutan memilih bersembunyi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah setempat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita tewas diduga dianiaya kekasih ibunya di Jombang, Jawa Timur. Korban mengalami sejumlah luka di perut dan kepala. Jasad balita berusia 3,5 tahun warga Mojo Agung diotopsi di kamar jenazah RSUD Jombang oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk memastikan penyebab kematiannya. Sebelumnya korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang namun telah dinyatakan meninggal. Korban sebelumnya dibawa kekasih ibunya ke rumah di Desa Parrejo, Sumobito. Sementara ibu dan ayahnya sedang menjalani proses perceraian. Namun sore harinya, korban mengalami sejumlah luka di kepala dan perut dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya udah lemah, udah nggak kuat. Terus meninggal. Meninggal jam berapa itu? Jam 1 malam. Mas, itu diduga karena apa lukanya, Mas? Karena pukulan. Dianiaya atau gimana? Dianiaya. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara polisi masih menunggu hasil otopsi. Sedangkan terduga pelaku serta ibu korban menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, tempat orang tua bayi melahirkan, menawarkan tes DNA gratis. Dalam suasana yang penuh keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah saya bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih buntut dugaan tertukarnya bayi di Bekasi. Pemanggilan untuk mengklarifikasi terkait aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Dari keinginan dan harapan keluarga ini, tentu KPAI sudah menerima semua dokumen itu, termasuk juga video-video yang ada yang relevan dengan kasus ini. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi
terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI gitu. Tentu informasi yang disampaikan keluarga ini nanti kami akan klarifikasi apakah memang seperti itu peristiwanya gitu ya. Ya seharusnya ketika bayi lahir setidaknya tentu keluarga punya harapan terkait jenis kelamin seperti apa gitu ya. Kemudian ya informasi tentang bayi gitu ya. Tapi dari pihak pengadu itu tidak didapatkan gitu ya. Dan tentu kalau memang ini seperti itu ya tentu sangat kita sayangkan gitu ya. Kepolisian Yogyakarta membongkar praktik jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Praktik ini telah berlangsung sejak 2010 dan para pelaku telah menjual puluhan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 bidan yang terlibat praktek perdagangan bayi. Keduanya merawat bayi yang baru lahir di luar nikah atau dari orang tua yang susah ekonominya. Mereka diadopsi secara ilegal, dirawat, lalu dijual ke orang tua yang mencari anak. Polisi, keduanya sudah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Untuk satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Lalu tim kami dari Direksub Dit 4 Remaja, Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang ayah tega melecehkan anak kandungnya hingga hamil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya. Ironisnya, korban yang kini masih duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian diteruskan ke polisi. Pelaku pun kemudian ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban mendapatkan pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di sebuah rumah mewah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nilai barang bukti narkoba mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis metamfetamin dan amfetamin, serta bahan baku lainnya untuk meracik narkoba. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Nilai barang bukti narkoba yang diamankan ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah, ya. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Polisi hingga kini masih memburu satu DPO berinisial A sebagai pengendali pabrik narkoba. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Selengkapnya usai jeda di iNews ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Yasona Lauli. Namun hingga kini Yasona Lauli belum tiba di KPK. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Dan kita langsung menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi bersama rekan kami di Labi Aulia untuk mengetahui suasana terkini pemeriksaan mantan Menkumham Yasona Lauli. Selamat siang, Dilami, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apakah nantinya Yasona ini akan tiba di gedung KPK? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasona Lauli di gedung KPK Merah Putih. Memang untuk Yasona Lauli sendiri tadi saat dikonfirmasi secara singkat melalui pesan pribadi mengungkapkan hari ini tidak bisa datang ke gedung KPK Merah Putih karena memang ada keperluan yang mendesak sehingga ia meminta kepada penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan dengan kapasitas saksi di hari Minggu depan. Dan juga tadi saat dikonfirmasi Yasona juga membetulkan bahwa nantinya ia akan diperiksa sebagai kapasitas saksi atas kasus Harun Masiku. Seperti yang kita tahu juga kasus Harun Masiku ini cukup lama bergulir begitu ya, selama 5 tahun, di mana Harun Masiku memang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK sejak tahun 2019 atas dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melakukan upaya suap yakni senilai 850 juta rupiah untuk melicinkan aksinya menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP menggantikan Nazarudin Kimas pada saat itu. Dan juga untuk Wahyu Setiawan ini memang telah dipidana 7 tahun dan juga dibebaskan secara bersyarat, sementara untuk Harun Masiku ini masih dijadikan atau masih masuk ke dalam daftar pencarian orang. Bahkan dari pihak KPK sendiri terbarukan 5 Desember 2024 merilis foto dari
Harun Masiku terbaru dengan 4 foto dibandingkan di tahun 2020 lalu hanya 1 foto saja. Dan ini keterlibatannya pada saat itu memang Yasona Lauli menjadi Menteri Hukum dan HAM sekaligus jadi Ketua DPP PDIP. Ini akan menjadi berlanjut begitu ya, keterangan saksi YSL ini diperlukan untuk menemukan Harun Masiku dan memecahkan kasus dari Harun Masiku ini. Reza. Baik, terima kasih Dilabi Aulia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Partai Golkar menggelar peringatan hari ulang tahun ke-60 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain memberi pidato politik, Presiden Prabowo turut menyumbang suara bernyanyi di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR Abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan ini. Sebelum meninggalkan acara, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung dan turut bernyanyi bersama unsur pimpinan Partai Golkar. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden kelima RI tersebut meminta Prabowo untuk menghitung kembali anggaran Rp10.000 per porsi. Kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Segala. Ini kemanusiaan tahu. Kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, benar-benar. Tapi saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 tuh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Segala. Ini kemanusiaan tahu. Meski menyampaikan kritik pedas, Megawati menyebut hal ini merupakan bentuk koreksi agar program makan bergizi gratis lebih realistis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Anggaran proporsi awalnya sempat mencapai Rp15.000.
Namun setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi Rp10.000 per porsi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan adanya upaya untuk mengacak-acak partainya. Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, ya, pas saya jadi pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh anggota partai. Secara aklamasi, kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Kan kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diabut-abut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mengawut-awut partai saya. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal melaporkan gugatan pilkada. Pasangan Ridho pun ucapkan selamat kepada pemenang pilkada Jakarta hasil rekapitulasi KPU. Mereka juga menitipkan sejumlah aspirasi warga Jakarta kepada pasangan Prabowo Rano. Seluruh pimpinan partai politik tingkat provinsi, para relawan. Hari ini pasangan Ridho dengan resmi mengucapkan selamat kepada pemenang Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Rano Karno. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini pastikan mereka tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pilkada Jakarta. Keputusannya diambil setelah diskusi panjang dengan sejumlah pihak. Sementara pemenang Pilkada Jakarta pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan 2 yang batal menggugat ke MK. Pramono juga sampaikan Pilkada Jakarta bisa menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya, Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden menyebut terowongan sebagai simbol kerukunan umat beragama di tanah air. Presiden Prabowo didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Kamis sore. Peresmian juga dihadiri sejumlah menteri, para tokoh hingga perwakilan umat beragama. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut terowongan silaturahim sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan. Dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Prabowo mengusulkan gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut Prabowo, sistem politik demokrasi pemilihan langsung yang digunakan saat ini dinilai mengeluarkan biaya yang mahal. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar,
menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa? Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Prisa Sombodatu. Selamat siang, Prisa. Selamat siang, Reza. Ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya? Ya, selanjutnya ini ada informasi yang cukup miris ya, Reza, di mana di Subang, Jawa Barat terdapat seorang balita meninggal akibat terperosok masuk septic tank. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, di mana banjir rob kembali merendam pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak Jumat pagi. Banjir akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di 12 RT terendam. Banjir dengan ketinggian 50 cm juga merendam ruas jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan sudah ada warga yang mengungsi. Meski sudah terjadi berulang kali, namun belum ada penanggulangan yang efektif dari pemerintah Kota Jakarta. Sementara hujan deras disertai angin kencang menerbangkan atap bangunan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pecahan atap yang terbang nyaris menimpa kendaraan yang tengah melintas di jalan raya. Inilah video amatir saat hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap bangunan di Jalan Utama Nasional Desa Gumiwang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu sore. Atap yang terbawa angin tersebut nyaris menimpa mobil yang tengah melintas. Derasnya hujan dan kencangnya angin membuat beberapa pengendara motor dan mobil menepi menghindari kecelakaan lalu lintas dan pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan turun, tadi kita dari rumah mau ke Banjar. Cuma di jembatan sana udah angin gede banget, pohon udah pada rubuh. Kita berhenti kan, takut ke bengkel. Pas di sini angin tambah gede lah, yang di sana itu atap warung makan itu sama rumah terbang semua. Nah, kendaraan lagi ramai juga dari sana kan, padat. Ini pada kena kendaraan tadi. BPBD Banjarnegara mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintas di jalur rawan bencana. Selain ancaman angin kencang, 75% wilayah Banjarnegara juga merupakan zona merah rawan pergerakan tanah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa satu unit mobil minibus milik warga yang terparkir di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pohon jenis trem besi diduga sudah semakin ataupun termakan usia, sehingga dengan mudah tumbang saat Kota Makassar diguyur hujan deras disertai angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur seluruh wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, membuat sebuah pohon berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa satu unit minibus milik warga yang terparkir di Jalan Herstaning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pohon berukuran besar jenis tram besi ini diperkirakan sudah berusia puluhan tahun, sehingga akarnya tak mampu menahan kencangnya hembusan angin. Mobil yang ditimpa Pak? Ada. Berapa? Satu. Tapi tidak parah juga. Hanya rantingnya aja yang kena. Ya. Kalau proses anunya sendiri Pak? Orangnya Pak ada tidak di dalam? Tidak ada. Itu mobil terparkir Pak? Mobil terparkir, mobilnya BRI, karyawannya BRI. Selain menimpa mobil, pohon yang tumbang juga menutup badan jalan dan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Goa dan Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Pemirsa, nasib naas menimpa seorang balita di Subang, Jawa Barat yang tewas terperosok masuk septic tank. Musibah tersebut terjadi ketika sang ibu pergi ke dapur untuk menyimpan piring usai makan. Inilah detik-detik korban berjenis kelamin perempuan bernama Tri Afriliani berusia 1 tahun 8 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam septic tank di Ciasem, Subang, Jawa Barat Rabu sore. Musibah tersebut terjadi ketika korban ditinggal oleh ibunya untuk menyimpan piring ke dapur. Namun saat kembali, korban tidak ditemukan. Setelah lama mencari, korban ditemukan di dalam septic tank yang memiliki lubang kecil. Diduga korban terperosok ke dalam lubang tersebut. Cuman hanya 5 menit tinggalin ke dapur dari warung kakak saya berapa langkah. Iya. Enggak jauh. Karena saya tungguin Neng ya, mama nyimpan piring dulu iya. Dia itu lagi makan. Iya. Sono itu ada di septic tank katanya. Dia begitu saya Pak Gugun udah gitu anaknya nyumul ke atas. Anaknya kok di situ, saya nyari di situ nggak ada. Pihak keluarga tidak menuntut atau menyalahkan siapapun dalam musibah ini. Jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat dekat dengan rumah duka pada Kamis pagi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, masih banyak bus antar kota, antar provinsi yang tidak layak jalan mengangkut penumpang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Peribahasa ini tepat disandingkan dengan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yang telah menjalani sidang promosi doktoralnya di bidang ilmu politik di Universitas Indonesia. Edi menjadikan studi kasus transformasi Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai topik disertasinya. Program studi bidang ilmu politik dengan yudisium cum laude. Disertasi berjudul Transformasi Perubahan Partai di Indonesia, Studi Kasus Partai Amanat Nasional, periode 2016-2022, membawa Edi Suparno, yang juga Wakil Ketua MPR RI, meraih gelar doktornya. Berlangsung 1 jam 40 menit, sidang promosi doktoral Edi juga dihadiri langsung oleh Sekjen PAN Eko Patrio. Setelah melalui sesi tanya-jawab, Edi dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat cum laude. Dalam disertasi, Edi menganalisis motif dari PAN mengubah sifat partai yang awalnya ideologis pragmatis untuk meraup suara lebih banyak dan menjaga keberlangsungan partai. Inilah yang kami teliti mengapa partai politik bisa kemudian merubah-rubah posisinya. Apa yang mendorongnya, apa yang menjadi penyebabnya, dan apa saja kemudian implikasi atau dampak yang dihasilkan dari itu. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa hasil penelitian kami ini terkait perubahan partai politik bisa juga dijadikan bahan rujukan bagi partai-partai lain dalam menavigasi proses perubahan yang tengah terjadi agar tidak kemudian proses perubahan itu membawa dampak yang negatif tetapi justru menambah nilai bagi partai-partai di Indonesia. Judul disertasi ini rencananya akan dijadikan buku. Dan saat ini, Edi mencoba merubah gaya bahasa dari disertasinya agar ketika diterbitkan lebih mudah dipahami pembaca dari berbagai kalangan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara serentak meresmikan 42 mal pelayanan publik di berbagai daerah. Salah satunya pemirsa dalam mal pelayanan publik di kota Bandar Lampung yang diresmikan secara online. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widianti, meresmikan Mal Pelayanan Publik Bandar Lampung. Peresmian ini dilakukan serentak secara online bersama 41 MMP lainnya yang ada di Indonesia.
Dalam paparannya, Rini mengapresiasi 42 pemerintah daerah yang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan integrasi dan digitalisasi melalui MPP. Sementara itu, MPP Bandar Lampung berdiri di atas gedung 10 lantai dengan memiliki 154 lebih jenis layanan. 42 daerah sudah pelaksanaan untuk peresmian yang sekarang ini, dan harapan kita pelayanan di Bandar Lampung lebih maksimal. Ada berapa jumlah pelayanan di Bandar Lampung? Banyak, 100 berapa lebih lah. MPP Bandar Lampung dirancang untuk mempercepat dan memberikan rasa nyaman dalam layanan publik. Mall ini juga bertujuan meningkatkan daya saing global dan kemudahan berusaha di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, 8 bus antar kota antar provinsi di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan dipastikan tidak layak jalan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 4 bus ditemukan tidak layak jalan dan dilarang mengangkut penumpang. Satu persatu bus antar kota antar provinsi yang terparkir di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten diperiksa petugas gabungan Dinas Perhubungan. Ini dilakukan guna menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang, khususnya pada perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Petugas menemukan 8 bus antar kota antar provinsi yang tidak layak jalan. Juga 8 unit yang masih perlu perbaikan gitu, yang mana yang kurang-kurang diperbaiki gitu. Rata-rata apa Pak yang kurangnya itu? Rata-rata misalkan ya itu sebenarnya nggak kayak seperti misalkan palu pemecah kaca yang kurang, kotak P3K tidak ada, atau lampu sennya ada yang mati gitu ya, dan tidak berfungsi. Sementara di Bogor, Jawa Barat, satu persatu armada bus diperiksa petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Jawa Barat di Terminal Celengsi. Semua bus diperiksa mulai dari pengereman, kondisi ban, alat keselamatan darurat seperti apar, palu pemecah kaca, serta surat kendaraan. Dari 18 armada bus yang diperiksa, terdapat 4 armada bus yang tidak layak jalan dan harus diperbaiki. Armada bus yang tidak layak jalan diberi arahan untuk diperbaiki terlebih dahulu, guna memastikan kelayakan bus serta memberikan rasa aman kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang Selatan, Banten, Cahyat Supriyatna dan Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dari Bos Pemirsa, kita beralih ke pengelola jasa angkutan penyeberangan yang akan menyiapkan sebanyak 67 kapal Ro-Ro pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024. 47 diantaranya telah menjalani serangkaian pemeriksaan atau uji petik. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 di lintas Merak Bakauheni. Dari 67 kapal Ro-Ro, sebanyak 47 kapal telah menjalani rangkaian pemeriksaan atau uji petik dan telah dinyatakan siap melayani angkutan penyeberangan. Sementara sisanya masih dalam tahap pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga Pelabuhan Merak seperti dermaga Pelabuhan Perindo dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara. Operasikan nanti juga menurut SKB sesuai dengan skenario, apakah skenarionya adalah normal, padat, atau padat sekali. Jadi nanti sangat fleksibel. Nah kalau misalkan jadi, antisipasinya seperti apa mengingat JLS juga kan rawan banjir gitu Pak di masa cuaca buruk ini? Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan di sini termasuk yang kendaraan roda 2. Pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak juga meminta kepada calon pengguna jasa yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera untuk tetap waspada, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu dapat terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seekor ikan paus ukuran besar terdampar di perairan Riung, Desa Sangbinasi Barat, Kabupaten Ngada, NTT. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.
Anda kembali bersama kami. Pemirsa, viral seekor ikan paus ukuran besar terdampar di perairan Riung, Desa Sambinasi Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ikan ukuran besar ini kemudian diselamatkan dengan ditarik kembali ke lautan dalam. Dan pemirsa, informasi ini akan sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa. Ikan paus ini ditemukan warga sekitar dengan panjang mencapai kurang lebih 15 meter. Dalam video yang viral ini, paus terdampar dengan posisi kepala mengarah ke daratan. Hingga saat ini, ikan paus tersebut masih dalam posisi hidup dan belum bisa dievakuasi ke tengah laut akibat bobot dan ukuran paus tersebut sangat besar, mencapai 20 ton. Jadi kemungkinan besar bahwa dia sakit, yaitu bisa mengarah ke blue paus atau paus biru atau kemarin sudah diukur kurang lebih panjangnya itu sekitar 15 meter, panjangnya 15 meter dan beratnya itu kita perkirakan itu sekitar puluhan ton, 20-an ton. Paus jenis biru ini terdampar di perairan Dakar sehingga sulit untuk ia kembali ke laut lepas. Warga yang berada di sekitar lokasi mengabadikan momen langka ini dengan berfoto dan menaiki tubuh paus. Dari Ngada, Jody Nura, iNews melaporkan.